Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga saja kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja rezeki kita selalu dilimpahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Seorang pria yang bernama Muhammad Ihsan, ia bekerja sebagai buruh bangunan. Hari itu ia lembur kerja sehingga ia harus pulang malam. Setelah pekerjaannya selesai, ia pun segera pulang dengan menaiki sepeda tuanya. Ketika akan sampai di rumahnya, ia melihat seorang wanita yang sudah lanjut usia sedang berdiri kebingungan di pinggir jalan. Nampaknya wanita itu sedang membutuhkan pertolongan. Maka Ihsan menghampiri wanita itu dan berniat untuk membantunya. Meskipun saat itu Ihsan datang dengan senyuman, wanita itu rupanya merasa ketakutan, karena memang saat itu keadaannya sepi disertai gerimis dan juga sudah larut malam. Kemudian Ihsan berkata, "Saya di sini untuk menolong Anda, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Ibu masuklah ke dalam mobil saja, supaya Anda tidak kedinginan." Setelah dapat meyakinkan wanita tua itu, segera Ihsan memeriksa keadaan mobilnya yang ternyata hanya bannya saja yang kempes. Namun bagi si wanita yang sudah lanjut usia seperti dia, kejadian itu cukup membuatnya kesulitan. Ihsan pun lalu mengambil dongkrak dari bagasi mobil itu. Kemudian ia merangkak ke bawah bagian mobil, mencari tempat untuk memasang dongkrak. Selama mendongkrak mobil, beberapa kali jarinya membentur aspal, yang mengakibatkan tangannya terluka. Namun tak lama kemudian, akhirnya Ihsan berhasil juga mengganti ban mobil tersebut. Ketika Ihsan sedang mengencangkan baut roda, wanita itu menurunkan kaca mobilnya dan mencoba mengobrol dengan Ihsan. Ia mengatakan bahwa ia berasal dari luar daerah. Sudah berjam-jam ia tadi di tempat itu, namun tidak ada orang yang mau menolongnya. Ia mengeluhkan bahwasanya di zaman sekarang sangat susah sekali menemukan orang yang benar-benar baik. Ia merasa berhutang budi atas pertolongan Ihsan. Ihsan pun hanya tersenyum mendengarkan kata dan keluh kesahnya. Setelah selesai, wanita tua itu pun menanyakan berapa yang harus ia bayar sebagai ungkapan terima kasihnya. Berapapun jumlahnya tidak menjadi masalah bagi wanita tua itu, karena memang ia adalah orang kaya. Ia sudah membayangkan semua hal mengerikan yang mungkin terjadi seandainya saja Ihsan tidak menolongnya. Sedangkan Ihsan tidak pernah berpikir untuk meminta bayaran atas apa yang telah ia lakukan. Ia menolong orang lain tanpa pamrih, karena ia memang sudah sering menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Ihsan terbiasa menjalani kehidupan seperti itu. Lalu Ihsan mengatakan kepada wanita tua itu, "Kalau ibu memang ingin membalas kebaikan saya, suatu saat jika ibu melihat seseorang yang memerlukan bantuan,
tolong bantulah dia. Setelah itu wanita tersebut menyalakan mobilnya dan kemudian meninggalkan Ihsan. Ihsan pun lalu pulang menuju rumahnya. Di perjalanan, wanita tua tadi melihat sebuah kafe kecil yang tempatnya tidak jauh dari tempat di mana ban mobilnya tadi kempes. Ia pun menghentikan mobilnya di kafe itu. Setelah turun dan duduk, ia memesan makanan kecil dan kopi untuk sekedar menghangatkan badannya. Kafe itu nampak agak kotor, namun pemandangan di sekitar tempat itu bisa sedikit memanjakan mata dan menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, ada seorang pelayan yang mendatanginya dan membawakan handuk untuk mengelap rambutnya. Nampaknya pelayan ini melihat rambutnya yang basah karena peristiwa tadi. Pelayan itu tersenyum manis meskipun ia tidak dapat menyembunyikan kelelahannya karena ia harus berdiri sepanjang hari. Ia melihat bahwa pelayan wanita itu sedang hamil. Nampak perutnya yang sudah membesar. Ia merasa heran bagaimana pelayan itu dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada orang asing seperti dirinya. Seketika itu pun ia teringat dengan Muhammad Ihsan, pria yang telah menolongnya tadi. Setelah ia menghabiskan kopi dan makanannya, ia lalu memanggil pelayan wanita yang sedang hamil tadi, lalu membayar dengan uang kertas $100. Pelayan itu bergegas menuju ke kasir dengan membawa uang $100 tadi, dan tak lama kemudian ia datang ke meja wanita tua tadi untuk memberikan uang kembaliannya. Ketika sampai, si pelayan ini mendapati wanita tua itu sudah pergi. Pelayan itu kebingungan kemana perginya wanita tua itu. Kemudian ia melihat sesuatu tertulis pada lap yang berada di atas meja. Saat pelayan mengambil lap tersebut, ternyata di bawahnya ia menemukan ada 4 lagi uang kertas $100. Air matanya pun tak dapat dibendungnya ketika si pelayan membaca apa yang ditulis oleh si wanita tua tadi. Kamu tidak berhutang apa-apa kepada saya. Saya juga pernah ditolong orang. Seseorang yang telah menolong saya berbuat hal yang sama seperti yang saya lakukan. Jika kamu ingin membalas kebaikan saya, jangan biarkan rantai kasih ini berhenti padamu. Saat itu sudah waktunya sang pelayan itu pulang. Kemudian ia bergegas menuju rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ia mendapati suaminya saat itu sudah tertidur di kamarnya. Ia memikirkan tentang uang itu dan apa yang telah ditulis oleh wanita tua tadi. Bagaimana wanita tua itu bisa mengetahui berapa jumlah uang yang ia dan suaminya butuhkan? Sangat sulit bagi dia dan suaminya mendapatkan uang saat itu. Ia tahu betapa suaminya khawatir tentang keadaan mereka. Wanita itu pun merasa sangat bersyukur dengan apa yang telah ia dapatkan dari Tuhan,
melalui perantara, yaitu wanita tua tadi. Hatinya kini lega dan ia merasakan kebahagiaan di malam itu. Lalu ia pun memberikan ciuman lembut kepada suaminya dan berbisik dengan pelan, "Segalanya akan baik-baik saja suamiku. Aku sayang padamu, Muhammad Ihsan." Sahabatku, semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita dan semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.